siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, banjir terjadi di sejumlah kota dan provinsi bergantian. Tapi ada yang tak biasa, menyeruak kegaduhan. Karena apa? Dugaan kuat, karena sang pimpinan daerah punya peluang besar menuju Capres 2024. Apakah ini yang terjadi? Mengapa? Aiman mengupasnya. Saudara, ikuti saya dalam banjir politisasi Pilpres. Sakit dong. Lama perahunya udah nyasar ini. Baru nyasar. Alirannya limpahan air kiriman dari kawasan hulu dan dari kawasan tengah. Kawasan hulu itu kawasan Bogor, kawasan tengah itu kawasan Depok. Itu sekarang dalam perjalanan ke Jakarta. Betul bahwa ada yang dari hulu, tetapi catatannya di Katulampa itu paling tinggi siaga 3. Jakarta biasanya banjir itu di siaga 1. Ketika siaga 3 sudah banjir di Jakarta, berarti volume di Jakartanya yang tinggi. Saya yang salah, semua sudah bekerja dengan baik. Ingin kemudian menunjukkan perbedaan dengan jawaban dari Pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan. Gak ada hubungannya. Netizen itu selalu tertarik untuk mengomentari dari hal yang negatif begitu ya. Nah kalau tuding-tudingan salah, siapa yang akan membereskan gitu? Ya sudah, yang salah saya saja. Dari hasil Litbang Kompas, ini mengerucut hanya kepada 3 nama, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Betul demikian? Betul, Mas. Saudara, sosok-sosok yang kerap disebut bakal punya potensi, peluang kuat pada Capres 2024 tak pernah sepi dari kegaduhan. Contoh di Jakarta misalnya, pada akhir pekan lalu terjadi banjir dan kegaduhan pun tak terelakkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang salah satu namanya juga termasuk dalam kandidat yang mengerucut pada Capres 2024, menyampaikan penjelasannya terkait dengan banjir Jakarta. Alirannya limpahan, karena kalau teman-teman lihat di bawah catatan bahwa air kiriman dari kawasan hulu dan dari kawasan tengah. Kawasan hulu itu kawasan Bogor, kawasan tengah itu kawasan Depok. Itu sekarang dalam perjalanan ke Jakarta. Nah, dalam perjalanan ke Jakarta itu tentu akan berdampak pada kawasan-kawasan yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah, kawasan-kawasan utama ibu kota tidak tergenang. Permasalahan dari hulu yang disampaikan oleh Anies Baswedan dibantah oleh Wali Kota Bogor, Jawa Barat, Bima Arya. Banjir di Jakarta itu kan banyak hal ya. Betul bahwa ada yang dari hulu, tetapi catatannya adalah di Katulampa itu paling tinggi siaga 3. Nah, Jakarta biasanya banjir itu di siaga 1. Nah, ketika siaga 3 sudah banjir di Jakarta, berarti volume di Jakartanya yang tinggi gitu. Itu catatan pertama. Yang kedua, bicara hulu kan bukan hanya sekedar kiriman dari Bogor atau Puncak, tetapi das menuju ke hilirnya. Ya, saya sudah menyurati Pak Gubernur waktu itu. Temuan kami dari ekspedisi Ciliwung, ya banyak perumahan liar, banyak limbah dan lain-lain gitu. Selang beberapa hari, saudara, kota Semarang juga dilanda banjir. Bahkan air
masuk dan menggenangi kantor Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang juga seperti Anies masuk dalam nama-nama yang mengerucut pada Capres 2024. Pada saat itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terkejut atas apa yang terjadi. Air yang masuk ke dalam kantornya, kantor Gubernur Jawa Tengah. Saya lagi di Kudus disampaikan, Pak Ganjar kantor banjir sebelah mana? Kantor parkir yang ada di belakang, yang depan, oh tidak. Kenapa? Ini agak aneh ini, saya bilang gitu. Masa sih apa bisa kebanjiran? Belakangan, saudara, Ganjar Pranowo menuliskan dalam cuitan dalam Twitter. Ia mengatakan bahwa saya yang salah. Semua sudah bekerja dengan baik. Saya mengonfirmasi terkait dengan pernyataan Ganjar Pranowo ini pada program Sapa Indonesia Malam beberapa hari lalu. Apakah jawaban Ganjar yang menyatakan bahwa saya yang salah, semua sudah bekerja dengan baik, adalah bentuk sindiran bagi Anies Baswedan? Pak Ganjar, ini sempat kemudian ramai isi tweet yang kemudian mengungkapkan saya yang salah, semua sudah bekerja dengan baik. Ini ada dua interpretasi. Yang pertama, frustasi karena banyak dihujat. Yang kedua, ingin kemudian menunjukkan perbedaan dengan jawaban dari Pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan. Saya harus langsung mengatakan itu. Nggak ada hubungannya. Sebenarnya begini, ketika hampir seluruh persoalan muncul, netizen itu selalu tertarik untuk mengomentari dari hal yang negatif begitu ya. Sehingga pekerjaan positif yang sebenarnya dilakukan sangat lama, rasa-rasanya kok tidak ada harganya. Orang hanya ingin melihat pokoknya hari ini banjir dan harus ada orang yang salah. Nah, kalau tuding-tudingan salah, siapa yang akan membereskan gitu? Ya sudah, yang salah saya saja. Saudara, pada kesempatan lain saat wawancara dengan saya, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa ada permasalahan curah hujan yang tinggi dan belum rampungnya infrastruktur atau pembangunan untuk menahan banjir di Jawa Tengah. Namun ketika ini disampaikan kepada publik, maka menurut Ganjar kurang tepat karena akan dianggap mencari alasan dan lain sebagainya. Sehingga muncullah pernyataan dari Ganjar Pranowo bahwa saya yang salah dan yang lain sudah bekerja dengan baik. Sebenarnya di beberapa titik teratasi dalam sistem kanal banjirnya itu teratasi. Pekerjaan ini memang belum selesai karena belum selesai. Ya dengan kapas seperti itu pasti akan banjir. Tadi Anda katakan sebenarnya kalau mau dilihat ini masih ada pembangunan yang memang belum selesai dan curah hujannya kebetulan tinggi. Tapi kalau Anda beralasan itu, Anda dianggap sebagai mencari-cari alasan meskipun itu adalah faktanya. Jadi Anda mengambil tanggung jawab. Ini saya coba menyimpulkan. Benar demikian? Oh iya. Karena alasan apapun orang nggak akan terima. Lalu biasanya yang suka karena nuansa politiknya tinggi dibanding-bandingin. Saudara, apa yang sesungguhnya terjadi? Saya sampaikan informasi berikut ini. Untuk selanjutnya, saya akan menuju ke Litbang Kompas untuk mengetahui benarkah ada nama-nama yang mengerucut dan langgengkah hingga 2024. Ikuti informasi berikut ini. Tapi prioritas kita dalam situasi yang ekstrim seperti ini adalah keselamatan warga. Ya sudah, yang salah saya saja. Silakan Anda tanya saya akan jawab dan saya bertanggung jawab atas semuanya itu. Dalam proses penanganan banjir Jawa Barat, saya laporkan ada program-program yang sudah selesai 100%. Banjir lagi. Masalah klasik menahun yang tak kunjung selesai. Perdana, tahun ini saat pagebluk corona, banjir menyambangi Jakarta dan sekitarnya. Jumlah permukiman padat, jalan protokol hingga kawasan elit lumpuh, terkepung bah. Curah hujan ekstrim menyebabkan drainase disebut jadi biang keladinya. Sistem drainase di Jakarta itu bisa menampung air sampai dengan 50 mm per hari. Ada yang sampai 100 mm per hari. Jadi kalau hujan di bawah 50 dan 100, maka saya sampaikan KPI-nya tidak boleh ada genangan.
Tapi kalau hujannya di atas 50 dan di atas 100, tentu akan ada genangan. Memang saat banjir terjadi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat curah hujan di Jakarta mencapai 226 mm dalam sehari. Dalam ukuran BMKG, curah hujan di atas 150 mm per hari masuk kategori ekstrim. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim selain ekstrim, kiriman air dari dataran tinggi alias hulu makin memperburuk banjir ibu kota. Air kiriman dari kawasan hulu dan dari kawasan tengah. Kawasan hulu itu kawasan Bogor, kawasan tengah itu kawasan Depok. Itu sekarang dalam perjalanan ke Jakarta. Nah, dalam perjalanan ke Jakarta itu tentu akan berdampak pada kawasan-kawasan yang ada di sekitar. Tak hanya ibu kota dan daerah penyangganya, banjir juga melanda beberapa wilayah di Jawa Tengah. Semarang menjadi salah satu titik terparah banjir di Pulau Jawa. Dalam 1 bulan, 2 kali terjadi banjir cukup lama. Bahkan kantor Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak luput dari bencana. Saya lagi di Kudus disampaikan, Pak Ganjar kantor banjir sebelah mana? Kantor parkir yang ada di belakang, yang depan, oh tidak. Kenapa? Ini agak aneh ini, saya bilang gitu. Masa sih apa bisa kebanjiran? Begitu kita cek ternyata ada tembok yang roboh di belakang. Nah, tembok roboh ini ternyata di dalamnya ada pekarangan kosong yang airnya cukup menggenang cukup banyak. Tambah beberapa selokan yang airnya melimpas. Begitu masuk di parkiran, karena masih ada pembangunan gedung DPRD, itu area yang agak turun itu tertutup oleh sebenarnya tanggul kecil sekali hanya untuk membangun semacam penutup, dan akhirnya kita jebol dan langsung habis, nggak sampai 40 menit. Berdasarkan catatan BMKG, curah hujan di Semarang awal Februari sangat tinggi. Jika curah hujan lebat dikategorikan 100-150 mm per hari, saat banjir terjadi, curah hujan di Semarang ekstrim, yaitu 183 mm dalam sehari. Waspada anomali cuaca pun gencar disuarakan. Yang dikhawatirkan adalah intensitas lebat hingga ekstrim dan menerusnya dari dini hari sampai besok malam hari. Tetapi serempak ini mulai Banten siaga banjir, DKI Jakarta siaga banjir, Jawa Barat siaga banjir bandang, Jawa Tengah siaga banjir bandang. Namun, persoalan banjir ternyata tak hanya perkara curah hujan ekstrim atau sistem drainase saja. Riuh suara menyerang kebijakan Gubernur Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo atasi banjir justru jadi fenomena yang paling ramai diminati. Kebetulan, 2 sosok ini jagoan survei. Meski pemilihan presiden Pilpres masih 3 tahun lagi, sejumlah lembaga telah lakukan survei calon presiden 2024. Lembaga Survei Indonesia, LSI, di antaranya. Survei yang digelar pada akhir Januari lalu menempatkan Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan sebagai kandidat calon paling kuat untuk Presiden 2024. Memiliki tingkat elektabilitas yang saling berimpitan, Ganjar dan Anies membututi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang melesat sendirian. Menarik dicermati, apakah keberhasilan mengatasi banjir menjadi tolak ukur keberhasilan memimpin negara nantinya? Banjir rasa Pilpres nyata adanya. Aiman mengupasnya. Saya ingin tanya, dari hasil Litbang Kompas, seluruh pemilih partai politik peserta pemilu 2019 ini mengerucut hanya kepada 3 nama, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Betul demikian? Betul. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif